Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera buat Anda semua. Ketemu lagi di channel Ada Kisah Nyata. Air salah satu penyokong kehidupan yang sangat vital dan sangat diperlukan oleh kebanyakan masyarakat, khusus di Papua dan Papua Barat. Air merupakan masalah. Padahal kalau melihat potensi air, potensi sungai dan air tanah yang ada di Papua ini sangat melimpah. Menjadi sebuah pertanyaan besar bagi masyarakat adalah kemana dana yang sebesar 1 triliun sampai dengan 3 triliun per kabupaten setiap tahun. Ini menjadi pertanyaan yang sangat berulang-ulang dan membuat masyarakat sangat bingung, karena sampai saat ini Pemda Kabupaten Induk maupun Kabupaten Pemekaran belum mampu menyiapkan air baku yang baik, belum mampu menyiapkan air yang baik untuk disalurkan ke rumah-rumah dan dikonsumsi oleh masyarakat. Apakah mereka, para bupati dan mereka tahu atau pura-pura nggak tahu atau kurang paham? Saya tidak tahu. Tapi mari kita lihat bagaimana kelanjutannya daripada penyiapan penyokong kehidupan ini. Untuk mendapatkan air baku yang layak, masyarakat di 2 provinsi yaitu Papua dan Papua Barat harus merogoh kocek antara 25 juta sampai dengan 60 juta rupiah per 1 sumur bor. Coba bayangkan berapa sumber daya masyarakat yang harus keluar untuk mendapatkan air yang layak. Bahkan dari pengamatan kami di sebuah kabupaten di Papua, orang masih menggunakan air tada hujan. Terus pertanyaan saya, di mana anggaran yang 2 triliun itu ataupun 3 triliun itu? Apakah harus seperti ini terus menerus? Oh, tidak bisa. Ini harus berubah. Dan masyarakat harus sadar bahwa para pejabat memanfaatkan penderitaan masyarakat untuk kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi. Masyarakat di kedua provinsi yaitu Papua dan Papua Barat sepertinya sudah bagaimanalah hidup seperti ini. Kita hidup tapi kita kekurangan energi listrik, kita tidak punya instalasi air yang bagus, yang layak untuk dikonsumsi. Kalau kita mau air yang layak ya kita harus mengeluarkan duit, sementara anggaran yang diterima oleh pemerintah daerah hidang 1 triliun sampai 3 triliun itu per kabupaten, tidak pernah ada realisasinya. Ini aneh tapi nyata. Kalaupun ada proyek pengadaan air bersih, cuma pipanya saja. Apakah masyarakat ini mau disuruh minum pipa? Airnya nggak ada, percuma. Jadi saya melihat ini adalah problem yang sangat serius. Saya mudah-mudahan ocehan saya ini dari analisa orang bodoh ini dilihat oleh Bapak Presiden, sehingga pengawasan terhadap Papua dan Papua Barat harus lebih diperketat lagi. Kalau bisa mereka mengajukan apa yang mau dibangun, baru dananya turun. Jangan langsung dikasih, Pak. Bapak Presiden begitu dong, Ibu Menteri Keuangan. Kalau mereka membangun baru dikasih. Setelah itu diadakan pengawasan kembali terhadap penggunaan anggaran itu, terhadap daya serap anggaran itu. Jangan sampai anggaran terserap, sasaran tidak tercapai. Ini kan namanya sia-sia. Dan ini namanya kami masyarakat diperkuda. Iya kan? Coba bayangkan. Dan ini hampir ada di seluruh tanah Papua. Bahkan Kabupaten Induk sekalipun menyiapkan air yang layak, air minum yang layak, air baku untuk masyarakatnya, tidak mampu. Padahal berapa besarnya dana? Pertanyaan saya adalah, berapa besar anggaran yang dibutuhkan untuk menyiapkan instalasi penjernihan air, instalasi penyaluran air ke rumah-rumah? Berapa besar? Apakah itu sampai ratusan triliun? Apakah itu sampai ribuan triliun? Oh, kita saksikan kembali. Kalau cuma untuk menyiapkan air baku untuk kebutuhan konsumsi masyarakat, para bupati ini tidak mampu. Bagaimana mereka bisa mengelola ekonomi daerah yang mendukung target nasional kita? Bagaimana mereka bisa bekerja dengan baik kalau hal yang sepele ini, yang menurut saya analisa orang bodoh ini, mereka tidak mampu. Ya kalau mereka tidak mampu melakukan hal-hal kecil seperti ini,
Maka saya menghimbau kepada masyarakat yang saat ini menonton, tolong nanti bulan Desember kita akan memilih pemimpin. Kalau memang pemimpinnya sudah tidak bisa kita percaya, ada berapa calon di situ, kalau memang sudah tidak bisa percaya, kita golput saja. Kita golput saja supaya caretaker masuk. Ingat, caretaker punya sebuah kelebihan, yaitu kalau caretaker yang melaksanakan tugas keseharian bupati di kabupaten di mana saja di Papua ini, maka caretaker langsung diawasi oleh menteri. Caretaker juga diawasi oleh dirjen pemerintahan dalam negeri, sehingga proses pembangunan itu saya yakin bisa berjalan sesuai dengan rencana-rencana pemerintah. Kenapa demikian? Karena caretaker tidak punya daya politik di daerah. Caretaker juga tidak dilindungi oleh undang-undang, dan caretaker langsung diawasi oleh menteri atasan langsung, sehingga kalau terjadi apa-apa seperti terjadi penyelewengan atau kegagalan, maka bisa langsung dikenakan sanksi. Nah, poin-poin ini yang tidak dipunyai oleh bupati, karena bupati lebih kebal hukum. Sehingga saya menyarankan, ayo kita gagalkan saja di pilkada omong kosong ini. Iya kan? Kasih masuk saja caretaker ke daerah-daerah kita, dan kita coba bandingkan dengan selama ada bupati-bupati ini. Anda tahu, ada kabupaten DBH-nya besar 950 miliar, tapi menyiapkan minyak, energi, listrik, menyiapkan air tidak mampu. Jadi proses pembangunan yang dilakukan oleh bupati-bupati setanah Papua maupun Papua Barat adalah proses pembangunan mercusuar, di mana mereka melakukan sesuatu agar dilihat oleh masyarakat. Ini salah menurut saya. Ini kita belum bicara bagaimana menaikkan income masyarakat dengan membangun ekonomi kerakyatan. Kita baru bicara air loh hari ini. Kita bicara sesuatu yang sangat vital, air. Saya tahu bahwa banyak di antara bupati-bupati itu pura-pura tidak tahu atau memang kurang paham. Saya tidak tahu. Wallahu alam ya. Mari kita sama-sama kita doakan ke depan agar caretaker bisa masuk di Papua. Kita lihat nanti. Anda bandingkan kalau tidak percaya sama saya. Kita bandingkan bagaimana pejabat pelaksana tugas bupati dan bupati asli. Itu beda. Karena yang satu adalah raja-raja kecil di daerah, yang satu adalah pelaksana tugas, yang satu adalah orang kerja. Ini beda, Pak. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang akan memilih, mendingan kita gagalkan sekalian daripada ada pejabat bupati tapi sama seperti tidak punya pemerintah. Seperti itu. Apa susahnya menyiapkan depo minyak? Apa susahnya menyiapkan energi yang bagus? Apa susahnya menyiapkan listrik yang layak untuk masyarakat? Susahnya di mana? Dengan anggaran 3 triliun per kabupaten per tahun. Wow, luar biasa. Atau luar binasa, saya tidak tahu. Sehingga saya mau katakan bahwa banyak di antara calon-calon bupati ini maupun bupati itu tidak mempunyai program kerja yang jelas dan target yang jelas, yang apa yang ingin mereka capai. Cuma punya visi saja, cuma punya misi. Tetapi visi dan misi itu adalah konsep, bukan sesuatu yang akan dicapai. Itu bukan sesuatu target. Makanya masyarakat ya hati-hatilah dalam memilih. Mendingan kita tidak usah memilih, supaya kita tidak ikut berdosa ketika bupatinya tidak kerja, ketika bupatinya cuma memikirkan kepentingan kelompok-kelompok oligarkinya, cuma memikirkan kepentingan kelompok pendukungnya, kontraktor-kontraktor pendukungnya, tanpa melihat kepentingan masyarakat, tanpa melihat kepentingan masyarakat yang lebih jauh, tanpa melihat kepentingan-kepentingan dasar masyarakat. Kita tinggalkan mereka. Ngapain lagi percaya sama orang-orang omong kosong itu? Iya kan? Cuma memikirkan kepentingan partai-partai pendukung. Iya kan? Kalau Anda masih percaya sama mereka, Anda goblok. Tapi jangan salah, saya juga orang bodoh, karena itu analisa ini berasal daripada analisa orang bodoh. Begitu loh. Jadi sudahlah saudara-saudara,
Mari kita hentikan kegoblokan ini, mari kita hentikan kebodohan ini, mari kita hentikan kita dibodoh-bodohi oleh calon-calon bupati yang tidak jelas ini, yang juntrungannya cuma mau makan dari APBD. Itu saja kok. Mari kita tinggalkan mereka. Kita buktikan selama 5 tahun sampai 2024, kasih masuk caretaker di daerah Anda. Baru kita lihat mana yang bisa kerja, caretaker atau pejabat bupati. Saya mau taruhan dengan Anda. Ya, mari kita buktikan. Yang jelasnya, saya mau kasih tahu ya. Saya kemarin mengambil data dari seluruh kabupaten Tanah Papua. Tidak ada satupun bupati yang punya program kerja yang menyentuh masyarakat. Kalau program kerja cuma bangun jalan raya, listrik, menyiapkan ini dan itu adalah kewajiban negara terhadap rakyatnya. Anda jangan salah paham. Ketika sebuah program itu dijalankan, siapa yang lebih banyak menerima dampaknya, yang lebih banyak untuk menerima dampaknya? Ya pengusaha-pengusaha, bukan secara langsung masyarakat. Jadi Anda harus cerdas sekarang. Jangan lagi mau dibodoh-bodohi oleh calon-calon bupati yang on itu. Tapi saya minta tolong ya, jangan percaya, sebab ini juga analisa orang bodoh. Saya mau katakan kepada saudara-saudara saya setanah Papua dan Papua Barat, bahwa kedaulatan ada di tangan kita. Kitalah yang menentukan siapa yang akan jadi pemimpin kita. Tetapi ingat, dalam menentukan siapa yang akan jadi pemimpin, Anda harus punya kriteria. Kalau bupati itu tidak punya program kerja, tinggalkan. Kalau semua tidak punya program kerja, kasih tinggal. Kenapa pusing? Iya toh? Karena begini, ini sudah 20 tahun. 20 tahun ini mereka cuma kerja untuk kepentingan kelompok. Kepentingan kelompok-kelompok oligarki, kepentingan kelompok-kelompok pendukung, dan kepentingan parpol-parpol pendukung, tetapi tidak menyentuh kepentingan masyarakat Papua. Masyarakat digoblok-gobloki, dibodoh-bodohi. Tidak ada upaya untuk meningkatkan kehidupan masyarakat, meningkatkan income masyarakat, meningkatkan kecerdasan masyarakat. Yang ada adalah